Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke kolom komentar mengenai sirip ikan yang kuncup. Oke, di sini ada banyak banget pertanyaan yang berkaitan dengan sirip kuncup itu. Bagaimana sih cara mengatasinya, kemudian sebenarnya apa sih itu sirip kuncup. Oke teman-teman, jadi tentunya kalau ikan kita itu terkena sirip yang kuncup atau ekornya kuncup, itu pasti akan terlihat tidak bagus ya teman-teman ya, karena kita pengennya ya ikan itu siripnya bisa naik gitu ya. Oke, di sini dari Bang Jahval 123. Bang, cara biar nggak kuncup gimana ya? Kemudian ada lagi dari Bang Yoga Pratama. Bang, kalau cana mojok di pojokan atas sama kuncup terus kenapa bang? Tapi tetap mau makan. Oke, saya akan coba menjawab ya teman-teman ya, dari pertanyaan yang telah masuk ini. Sebenarnya gini teman-teman, ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa ekor dari ikan kita itu bisa kuncup atau siripnya pun bisa kuncup ya. Entah itu sirip ekor yang bagian belakang, kemudian sirip dayung itu juga bisa kuncup. Oke, jadi sirip kuncup itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya atau penyebabnya, itu banyak banget teman-teman. Yang pertama itu dari ekor kuncup karena makanan. Nah, di sini perlu kita tahu ya, kualitas makanan yang baik itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan ikan, seperti itu teman-teman. Dan itu juga bisa mempengaruhi sirip ekor maupun sirip dayung itu bisa kuncup karena salah satunya adalah yaitu karena makanan. Di sini juga ada teman kita yang berkomentar dari Bang Ajen Balaraja. Bang, pulkra saya siripnya pada kuncup, terus suka gesek-gesek badannya ke dasar. Kira-kira penyakit apa, terus ngobatinya kayak gimana? Ukurannya masih 4-5 cm. Semenjak saya kasih pakan ulat Hongkong jadi kayak gini bang. Oke, jadi memang salah satu faktor yang mempengaruhi sirip ekor kuncup itu adalah pakan ya teman-teman. Di sini saya tidak bilang bahwa ulat Hongkong itu tidak bagus untuk ikan cana ya, karena sesekali saya memang juga pakai ulat Hongkong teman-teman dan tidak terjadi apa-apa. Jadi saya tegaskan di sini bukan berarti ulat Hongkong itu tidak bagus, cuma mungkin kurang cocok saja untuk ikan Bang Ajen Balaraja ini ya. Mungkin bisa menjawab itu bang ya. Oke, yang pertama adalah kualitas makanan atau pakan yang kita berikan ke ikan, itu juga akan berpengaruh ke kondisi sirip ikan. Kemudian kita lanjutkan faktor yang kedua. Faktor yang kedua di sini berkaitan dengan kualitas air. Dari beberapa pertanyaan, Bang mau nanya nih, ini dari Bang Rido Purnomo. Bang mau nanya, maru saya kenapa sering gesekin badannya ya? Air setiap minggu saya ganti full, terus ekornya kuncup. Oke, dari Bang Rido akan coba saya jawab. Jadi selain dari makanan, itu dari kualitas air juga akan berpengaruh ke kondisi ekor ataupun sirip ikan kita.
bukan berarti kalau kita sudah ganti airnya itu ikan atau kualitas airnya bisa bagus ya teman-teman, tergantung kualitas air yang kita pakai itu bagaimana gitu loh. Kalau kualitas air yang kita pakai kurang bagus ya sama saja kan walaupun diganti. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah karena kualitas air itu sangat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi sirip ikan, maka harus benar-benar dijaga ya teman-teman ya untuk kualitas airnya. Bisa dengan cara disifon kalau saya itu setiap 1 minggu sekali saya sifon, kemudian baru 1 bulan saya ganti total. Itu pun kalau memang benar-benar diperlukan, karena terkadang ikan ini kan juga termasuk ikan yang relatif bersih ya, nggak terlalu kotor. Jadi kalau saya nggak sering-sering menggantinya secara full, kecuali kalau dia terkena penyakit, itu baru saya ganti full, atau kalau airnya benar-benar sudah kotor banget itu baru saya ganti full, biasanya ya 1 bulan. Oke ya, seperti itu ya Bang Ridho Purnomo. Jadi belum tentu kalau kita ganti airnya secara total itu kualitas air di tank juga bagus ya, tergantung air yang kita pakai nantinya. Saya sarankan pakai air sumur ya teman-teman ya, ataupun kalau kualitas air sumurnya kurang bagus bisa pakai air galon atau air isi ulang. Oke. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah ekor kuncup karena cuaca. Oke teman-teman, jadi ekor kuncup karena cuaca. Nah karena akhir-akhir ini kita sudah masuk ke bulan-bulan penghujan atau musim penghujan ya, tentu suhu udara pun akan turun seperti itu ya, atau bisa dikatakan suhunya itu lembab. Nah bahkan kalau di tempatku itu bisa turun sampai 20 derajat ya teman-teman, itu dingin banget. Dan itu juga akan berpengaruh ke kondisi ikan, khususnya yang kita bahas sekarang adalah kondisi ekor ikan, bisa menyebabkan ekor itu jadi kuncup. Nah seperti yang dari Bang Singot Cikidao, Auranti juga kuncup, terus mungkin kena jamur kali ya, tapi makan masih lahap. Lalu dari Bang Herlan Saputra, Bang Auranti saya ekor sirip atas bawah sering menguncup tapi makannya lancar dan bergerak juga jarang, apa itu terkena jamur? Mohon dibalas. Jadi bukan berarti sirip kuncup itu mengindikasikan bahwa si ikan itu terkena jamur, tapi bisa karena faktor cuaca itu tadi ya teman-teman. Apalagi setahu saya itu Auranti itu memang dia itu sangat sensitif sekali dengan perubahan suhu. Jadi suhunya itu dia harus stabil memang kalau Auranti, setauku ya teman-teman, mohon maaf kalau salah. Oke, mungkin bisa menjawab ya dari pertanyaan Bang Harlan Saputra dan juga Bang Sengot Cikidao. Oke, yang pertama tadi karena makanan, kemudian yang kedua itu karena kondisi air, kualitas air, kemudian yang ketiga itu karena suhu. Oke, kita masuk yang keempat. Ekor kuncup karena terkena jamur. Nah, ini baru ya teman-teman. Jadi saya tegaskan bahwa ekor ikan kuncup itu bukan berarti dia terkena jamur, tapi ada indikasi bahwa dia terkena jamur. Biasanya kalau dia itu terkena jamur ya teman-teman, salah satu tandanya memang ekornya kuncup, tapi ada lain yang bisa mengindikasikan bahwa dia itu terkena jamur.
yaitu biasanya muncul bintik putih pada badannya. Nah itu ya, jadi nggak hanya ekornya yang kuncup tapi muncul bintik putih, itu biasanya memang ikan terkena jamur. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keberapa ya ini tadi, lupa aku, kelima mungkin ya. Oke, dari Bang Dipa Abraham. Bang, apakah tiap ada ekor kuncup dia kena jamur? Cana saya baru sampai di rumah setelah 3 hari perjalanan. Apakah itu dia baru adaptasi atau kena penyakit jamur? Terima kasih. Oke, jadi begini Bang Dipa Abraham, tidak semua ikan yang ekornya kuncup itu terkena jamur. Cuma biasanya ikan yang terkena jamur itu ekornya itu kuncup. Nah, lalu di sini channel saya baru sampai di rumah setelah 3 hari perjalanan. Nah, biasanya memang kalau ikan baru datang atau ikan itu biasanya mengalami stres ya teman-teman, stres di perjalanan. Nah, kalau ikan stres itu wajar banget kalau dia itu mojok kemudian diem terus ekornya kuncup, itu ya karena dia stres ya, kondisinya masih stres. Itu wajar saja ya. Nanti dia akan beradaptasi dengan sendirinya kok, kalau dia sudah settle ya tentunya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhinya itu karena mental ya teman-teman, karena mental itu berhubungan dengan stres itu tadi ya mungkin. Dari pertanyaan Bang Ajis MRN, gimana ini bacanya ya? Bang mau tanya, kenapa sirip dayung satunya kuncup satunya normal, itu kenapa ya Bang, tolong dijawab. Kemudian dari Bang Nando, bukan ding, Bang Nanda Fitron, mau tanya cara biar tidak kuncup saat di kaca. Oke, ini kaitannya dengan mental ya teman-teman, mental si ikan. Nah, biasanya ekor kuncup itu juga bisa dikarenakan karena mental si ikan itu belum terbentuk ya. Nah, bagaimana cara membentuknya? Ya dengan cara kita goda ya teman-teman. Salah satunya ya dengan kita memberi makan, itu digoda dulu. Kemudian bisa dengan menggunakan kaca. Kalau memang dengan menggunakan kaca itu dia tidak merespon, ya intinya dibiasakan saja, nanti dia akan respon sendiri kok. Sama seperti ikanku ini juga, dia sebenarnya itu yang kiri ya, utamanya ya, yang kiri itu dia nggak terlalu aktif awalnya ya teman-teman. Cuma ya coba saya goda-goda terus saya kasih kaca gitu, lama kelamaan dia ngerespon teman-teman, lama kelamaan dia ngerespon. Dan awalnya memang siripnya pun juga kuncup, terus selain itu dia juga sering mojok, dan sekarang sudah enggak lagi ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti ini jadinya. Awalnya juga kuncup dia. Nah, ini pentingnya juga kita goda dengan kaca itu biar si ikan itu terbiasa ya teman-teman dengan kaca. Kemudian kalau di kaca itu dia akan mengeluarkan warna barnya, juga siripnya itu akan naik seperti itu teman-teman, karena dia berusaha mungkin berusaha mempertahankan wilayahnya, dan yang di kaca itu mungkin dianggapnya sebagai lawannya gitu teman-teman. Jadi ya intinya kayak menunjukkan bahwa dia paling dominan gitulah di situ. Makanya dia mengeluarkan warnanya yang lebih tajam, kemudian barnya juga tajam, terus siripnya juga naik. Nanti kalau sudah terbiasa maka jadinya ya
seperti ini teman-teman, nggak kuncup lagi, dan warnanya tentu lebih tegas ya. Barnya pun juga lebih tegas karena sudah terbiasa itu tadi. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Saya coba menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Saya jawab setahu saya. Kalau ada koreksi tambahan silahkan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun informasi yang saya berikan kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.